Roma 13 ayat 14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara, anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit, Semarang. Bagaimana kabar Anda pagi hari ini? Tetap semangat, sebab Tuhan Yesus mengasihi saudara. Biarlah hati kita dilingkupi rasa sukacita dan rasa syukur serta kerinduan untuk terus mengalami berkat Tuhan, sehingga hidup kita boleh senantiasa menjadi berkat. Ibu bapak, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, merawat tubuh, satu tindakan yang betul-betul menjamur akhir-akhir ini, khususnya di tengah-tengah masa pandemi. Semua orang mengingatkan supaya kita merawat tubuh kita dengan berjemur setiap pagi, berolahraga supaya memiliki stamina tubuh yang baik, dan juga menjaga kebersihan. Ketika pulang dari luar lingkungan rumah, dianjurkan untuk mencuci tangan, atau bahkan jikalau memungkinkan bisa berkeramas, mandi, membersihkan diri, sehingga tubuh kita tetap terawat, tubuh kita tetap bersih, dan ya, kita bersama-sama dengan seisi rumah kita tetap terpelihara kesehatannya. Merawat tubuh yang demikian sungguh berbeda dengan apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus ketika ia menulis istilah merawat tubuh di dalam Roma pasal 13 ayat 14, dasar dari bacaan dan renungan kita pada pagi hari ini. Ibu bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada zaman itu terdapat dua ekstrim pandangan orang tentang tubuh manusia. Di satu sisi ada orang-orang yang mengatakan bahwa tubuh adalah benda yang tidak baik. Tubuh adalah penjara jiwa. Jikalau hidupmu mau mencapai kesempurnaan, maka tubuh ini harus binasa. Tubuh ini harus dihancurkan supaya jiwa ini bisa lepas, bisa keluar dari penjaranya dan mencapai satu tingkat yang sempurna, satu tingkat yang baik, satu tingkat yang luar biasa. Itu di satu sisi. Tetapi di sisi yang lain, ada orang-orang yang melihat bahwa tubuh
adalah sumber kenikmatan. Dan oleh karena itulah segala sesuatu yang mendatangkan kenikmatan hidup melalui pemuasan, segala yang bersifat badaniah harus dikejar, harus dibuat, harus dilakukan. Tidak mengherankan ibu bapak saudara yang terkasih, hampir setiap malam di kota Roma ada pesta-pesta yang begitu mewah. Orang-orang makan, minum, dan bermabuk-mabukan sedemikian rupa. Orang-orang melakukan hubungan-hubungan seksualitas yang begitu sedemikian rupa juga. Dan bahkan ada orang-orang yang merawat tubuhnya sedemikian rupa sehingga tubuhnya menjadi berotot, tubuhnya menjadi begitu kekar, tubuhnya menjadi begitu cantik, dan mereka membangga-banggakan postur tubuh yang baik, yang kekar, yang cantik, yang indah itu. Tidak mengherankan pula ibu bapak saudara yang terkasih, pada zaman itu dihasilkan patung-patung pahatan yang menampilkan tubuh manusia apa adanya dengan detail yang begitu baik dan begitu indah. Ya, pemujaan terhadap tubuh jasmani manusia. Itu sisi kedua dari kondisi dan situasi yang berkembang di kota Roma pada saat itu. Nah, ibu bapak saudara yang terkasih, Rasul Paulus melihat bahwa situasi dan kondisi, ajaran-ajaran, paham-paham filsafat yang demikian sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Tuhan Yesus tidak pernah memandang rendah tubuh fisik seseorang. Dan oleh karena itu Rasul Paulus di dalam pasal sebelumnya mendesak jemaat di kota Roma untuk mempersembahkan tubuh mereka. Dan bukankah persembahan kepada Allah, persembahan kepada Tuhan haruslah persembahan yang terbaik. Tubuh tidak dipandang rendah, jasmani tidak dipandang sebagai hal yang buruk. Tetapi ibu bapak saudara yang terkasih, pemujaan, penyembahan, bahkan pemuasan nafsu-nafsu manusia melalui indera yang ada di sekujur tubuh seseorang juga bukanlah suatu sikap yang dianjurkan dan diajarkan oleh Tuhan. Dan oleh karena itulah Rasul Paulus mengingatkan supaya jemaat di kota Roma mengenakan Tuhan Yesus sebagai perlengkapan senjata kehidupan rohani mereka, dan janganlah mereka merawat tubuh sedemikian rupa seperti yang dilakukan oleh
orang-orang Romawi yang melakukan penyembahan, yang melakukan pemujaan terhadap tubuh manusia. Sebab bukankah yang patut untuk disembah dan dipuja semata-mata hanyalah Allah yang hidup. Nah, Ibu Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengenakan Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita, itu berarti bahwa kita dipanggil untuk senantiasa menempatkan sosok pribadi Tuhan Yesus Kristus itu sebagai tujuan utama kehidupan kita. Kita sebagai gereja juga dipanggil untuk menjadi sebuah jemaat yang betul-betul menempatkan sikap, pola berpikir, ajaran, serta perilaku Tuhan Yesus Kristus seperti yang dipersaksikan di dalam Injil-Injil di dalam Alkitab, di dalam kehidupan kita sebagai gereja Tuhan. Kita dipanggil untuk betul-betul meneladani apa yang Tuhan Yesus pikirkan, apa yang Tuhan Yesus ucapkan, apa yang Tuhan Yesus lakukan. Bukankah sebelum kita memasuki sakramen perjamuan kudus, di dalam masa-masa kita mempersiapkan hati dan kehidupan kita, ada sebuah pertanyaan. Apakah kita bersedia menjadi mata, menjadi telinga, menjadi tangan Kristus di dunia ini? Ibu Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita letakkan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita itu sebagai pola, sebagai tujuan bagaimanakah kita hidup bergereja, bagaimanakah GKI Taman Majapahit, jemaat di mana Allah menempatkan kita bersama-sama bangun menjadi satu tubuh Kristus yang sungguh-sungguh dapat hadir dan berkarya di tengah dunia ini sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, izinkan dan mampukanlah kami sebagai gereja Tuhan Yesus Kristus untuk hadir di tengah dunia ini, tidak hanyut dan larut di dalam berbagai-bagai filsafat, pola pikir, dan pola hidup dunia ini, namun kami dimampukan untuk hadir sebagai tubuh Kristus yang menjadi berkat, membawa keselamatan dan damai sejahtera yang penuh di tengah dunia ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, Gembala kami yang baik. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas kita, Ibu Bapak Saudara yang terkasih. Tuhan memberkati dan memampukan kita semua hidup menjadi berkat